dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Aduh, amazing banget. Surat Al-Baqarah ayat ke-30 bagian kiri paling atas. Aduh, subhanallah. Tentang khalifah. Tentang apa? Khalifah. Tentang khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Iya iya. Berarti manusia itu emang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Ya. Ajib, ini ajib di pemirsa ini amazing banget. Tahu juga tentang Qurannya, posisi Qurannya. Kayaknya ada habis Quran deh kayaknya. Pasti habis Quran ya? Disebut enggak? Oh enggak, biasa. Orang yang habis Quran itu ketika ditanya, enggak, saya enggak bisa. Oke. Ternyata saya ini bro sedang berhadapan sama seorang yang ilmunya itu amazing banget dan itu multi talent. Seperti itu. Yang belum subscribe silahkan kalian subscribe jadi saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga damai kamu. Masya Allah, kamu keren banget ya. Saya baru tahu keren gak seperti ini kan begitu. Yang saya tahu kamu itu sebagai orang yang berwirausaha kepada kopi, padahal ternyata di balik itu memiliki suatu hal yang berbeda ya, nilai-nilai lebih. Akhirnya kita juga mungkin bisa menyimpulkan nggak boleh melihat orang dari covernya gitu ya, dan nggak boleh menjudge seorang dari penampilannya. Itu bro. Kopi lagi. Kemudian Seperti itulah berbicara tentang kehidupan. Kemudian mau nanya nih, ketika kemudian resign dari tempat kerjanya, lalu kemudian berpikir bagaimana saya harus hidup selanjutnya, bagaimana mungkin saya seorang yang hanya diem aja di rumah. Akhirnya kemudian kan bikin usaha kopi Balaka ini tahun 2020. Itu modalnya dari mana ya? Memang kemudian sudah menabung ya waktu 6 bulan di Jakarta? Modalnya dari Gusti Allah. Modalnya dari Allah SWT. Oke, iya, tahu sih pasti seperti itu pada hakikatnya ya. Mungkin syariatnya itu nabung ngumpulin. Ya. Oke. Sempat gak kepikiran seperti ini? Aduh, kalau ini jadikan modal, saya takut gak laku kopi ini. Apalagi kan orang-orang belum tahu yang namanya kopi Balaka gitu. Sempat gak hati kamu itu berkecamuk? Aduh, jual laku enggak. Sempat gak berpikir seperti itu? Berpikiran seperti itu mungkin manusiawinya. Oh iya. Tapi saya pribadi karena ayat Apa? turunan. Oh, ada turunan. Dulu kakek nyaki gitunya buyut. Iya. Itu pedagang. Ibu pedagang, saudara-saudara pedagang. Iya. Bahkan Rasulullah SAW juga Berdagang. Oh, seperti itu ya. Jadi emang sudah memiliki keyakinan ya, saya harus berwirausaha, saya berjualan. Dan emang Karena percaya diri banget. apa? 10 pintu rezeki. Ya. Iya, hanya Rasulnya nyari. 9 itu dari berniaga. 9 dari berniaga. Berarti berniaga berdagang ya, jualan. Jual belilah. Iya. 1 karyawan. Berarti emang kurang hayang beunghar. Kurang mungkin hanya seorang karyawan untuk menjadi miliarder. Tidak mungkin ya. Gitu. Karena sudah ditakar gajinya per bulan mana 3 juta udah gitu. UMR lah katakan UMR udah tidak bisa lebih. Tetapi untuk berdagang kita bisa ada kemungkinan untuk menjadi miliarder atau jutawan. Masya Allah, Gitu. keren banget ini, inspiring banget kemudian. Seperti itulah. Kalau berbicara tentang mana yakin dagang, saya yakin. Ya, Abi pribadi yakin karena sing saha jama-jama
anu wawuh ka Gustina tangtu wawuh ka dirina. Man aropa nafsu kapan aropa robahu. Siap. Sing saha jelema anu apa ka dirina tangtu wawuh ka Gustina. Mun urang geus apa ka diri urang tangtu muncul percaya diri. Mun urang geus aya percaya diri apa kana jati diri. Mun urang geus aya jati diri, urang aya harga diri. Lamun geus aya harga diri, urang moal mungkin ngajual harga diri. Gitu. Kira langkung kan. Masya Allah, ajib, keren banget. Karena untuk berbicara, kenapa kamu bekerja, kenapa kamu bekerja? Kalau ditanya kelas di dunia pendidikan, katakan itu SMA, SMK atau lain sebagainya. Ketika guru menanya kepada murid, kamu sudah lulus kuliah, sudah lulus SMA, mau kemana? Mau kuliah. Sesudah lulus kuliah, kamu akan kemana? Saya akan bekerja di perusahaan anu. Ya. Karena itu sudah menjadi karakter. Tadi saya bilang ya, karakter karena ada sepuh-sepuh urang kapungkur di kitu. Kalau ini nih ada teman, saya punya teman juga, dia tuh seorang karyawan ya, Kang Dir. Karena emang pandemi menyerang bumi, tiba-tiba teman saya itu dirumahkan. Oh, usung kayaknya ini teh corona. Jangan ngomong kayak gitu. Oke. Nah, dirumahkan dan sampai saat ini gak dipanggil-panggil. Iya. Nah, terkadang dia tuh cerita, ini aku harus kayak gimana? Sementara kan hidup harus tetap berjalan. Iya. Meskipun hati tersusah gitu ya. Hati kadang-kadang, aduh saya belum rumah. Akhirnya saya sedikit ngasih solusi sih, saran solusi. Udah aja gini aja. Kamu punya tabungan uang teman berapa? Lebih baik kamu coba jualan kecil-kecilan. Tapi yang dia katakan tuh, gimana kalau bangkrut? Gimana kalau ada yang beli? Kalau dagang gimana kalau nggak ada yang beli? Terus kalau beli ini gimana kalau nggak laku di pasaran? Kadang-kadang apakah itu jawabannya balik lagi kepada karakteristik manusia itu? Iya, karena belum bisa acan tiasa maca karena dirina. Kalau cara Kang Udin untuk memberikan motivasi kepada teman-teman saya seperti itu gimana coba? Ya harus bisa membaca diri. Karena kalau di bahasa Sunda ya, kita berbicara tentang ajaran leluhur, ada 3 fase dalam kehidupan, 5 fase dalam kehidupan. Ada 3, ada 5 ini? 5 fase. Oke, ada 5 fase. Saya juga baru tahu bro. Pertama, Sri. Apa? Sri. Kedua, Lungguh. Katilu dunia. Kaopat lara. Apa? Keempat? Lara. Kalima Pati. Sri itu apa sih Sri? Sri itu jaya. Maksud jaya di sini apa? Ya semua yang kita inginkan pasti aya kasana urang teh kebenghar lah. Gitu. Lungguh itu pendiam, bukan pendiam tapi dalam tadi teh lamun Sri mah kebenghar, lamun lungguh mah aya cobaan gitu. Oh, lagi down gitu. Lagi down tapi tetap masih kaya lah. Nah, ada juga dunia. Udah Sri turun ke Lungguh, turun ke dunia. Dunia itu cukup dunia itu. Abi aya hoyong tuang aya beasna. Abi hoyong kanu kamana aya cukup lah. Terus ke lara keempat. Lara itu dikatakan
Sedih. bukan sedih, bukan, tapi masih cukup, tapi masih cukup bisa nih, dicukupkan bisa ke Gusti teh. Oh, jadi pas-pasan. Nah, pas-pasan. Oh, Yang kelima pati. Pati itu hancur. pati. Kalau bahasa pati itu artinya tanah deh. Hancur. Ini dalam falsafah Sunda ya. Oh, falsafah Sunda. Falsafah Sunda. Hancur. Setiap orang apakah bisa merasakan itu? Bisa. Kalau lamun teh mah urang geus bisa maca diri urang. Gitu. Dalam 5 fase ini pasti ada cobaan-cobaannya tiap fase. Dan di fase kelima nanti akan berputar lagi ke fase ke-1. Memang itu pada hakikatnya apa tuh, roda kehidupan Ya, berputar roda ya. kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di sini, mungkin terus turun lagi. Ya. Gitu. Dalam fase-fase kehancuran ini, sehancur-hancurnya bisa anu tadina tema burhan misalnya kabel naon mobil naon itu ya, anu fase kelima mah seep sadayana harta. Cobaannya bisa apa saja. Ada orang yang seperti itu, ada ya. Cobaannya bisa apa saja, entah itu rumah kebakaran, sakit yang Amit ya. sakit yang yang serius gitunya, atau ujian cobaan budak urang teh sudah bisa diatur bangor teh. Apa tuh mungkin ada bencana alam gitu ya. Ya, bencana alam tapi sifatnya untuk kita, untuk pribadi lah. Oh iya ya. Gimana tuh caranya? Itu tidak bisa tetiasa dihindari karena eta mah terus digurangkeun teh ti rumahna ti luhurna terus kitu Garis tangan sudah tergambar. nah gitu. Tidak bisa orang ngahindarkeunna, anu bisa hanya meminimalisir dalam arti kieu. Kang Ripan enjing kanu motor gebis. Ya. Amit ah. Ya, Contoh ya. Kang Ripan teh gebis patah tulang misalnya. Amit. Tangan teh patah tulang. Jangan Ripan ini ya, Ripan yang lain ya. Iya, ini mah contoh. Tapi besoknya Kang Ripan naik motor, ternyata benar jatuh, tapi ngan baret gitu. Oke, baret itu hanya luka kecil. Baret, Luka kecil. Nah, Gusti tidak di tinu itu nama, tinu catatan nama Ripan teh jatuh, tangan potong misalnya. Kenapa hanya luka? Berarti ayat saringan-saringan. Maksud saringan? Saringan dalam arti kebaikan. Oh. Berarti Kang Ripan teh geus ngalakukeun kebaikan nulung ka tetangga atau kasar saya itu disuprit terus. Tapi tidak bisa untuk menyoretnya. Karena itu kodok dan kodana. Kita harus baca kepada orang-orang. Harus bukan kepada orang saja, jadi kita harus benar-benar menjadi orang yang baik kepada sesama, baik kepada diri kita, orang lain mungkin. Kalau orang lain itu manusiawi. Kia, saya ngasih kopi ke Kang Ripan. Ya. Itu baik tidak? Baik, saya minumnya baik banget dong. Ini Nah, kan gratis, kopi Balaka. Itu bisa menjadi tidak baik untuk saya. Kalau saya tidak ridho, tidak ikhlas. Benar baik ini ikhlas kan? Ikhlas. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Kadang kita harus hati-hati gitu ya. Dari omongan, dari bahasa. Contoh saya bikin kopi, caur Kang Ripan teh, Kang Udin enak kopinya. Saya dicotok ngomong, oh itu udah kopi buatan orang. Itu sudah menghapus nilai-nilai kebaikan.
Seharusnya gimana? Contoh, ini keren banget, ini keren banget, enak banget, nikmat ini gimana ini? Kenapa bisa seperti ini? Apa jawabannya? Ku abi diseru, ku abi didamalkeun, abi menang ilmu kersane Gusti Allah. Oh, ya, Gitu. seperti itu ya. Nah, jadi pada hakikatnya emang semuanya dimesti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak boleh, ketika kita mau berwirausaha juga, kita nggak boleh melupakan ya kepada siapa zat yang mau memberikan rezeki pada kita. Oh ya, terkadang orang-orang itu ya, teman-teman saya juga sebagian sih ya, kadang-kadang ketika dia itu benar-benar mengejar dunia saja gitu, tanpa harus seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Tapi yang diajarkan sama Kang Udin sekarang kepada saya, ke teman-teman saya, berarti secara tidak langsung ya kita harus seimbang. Kayak gitu berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Antara dunia dengan akhiratnya. Waduh, ini bukan hanya inspirasi saja ini ternyata, tapi ini juga benar-benar ilmu pengetahuan biar saya atau teman-teman mungkin bisa menilai juga. Bagi saya pribadi, wah ini luar biasa, amazing banget dan I like it. Oke, sekarang kita ke Balanga Kopi nih, Kang Udin. Thank you so much nih tadi. Itu benar-benar kayak tausiah berarti. Kopi ini dapatnya dari mana ini? Kopi nikmat seperti ini belinya di mana? Di Tangerang, maksudnya bukan di mana, di daerah mana gitu? Masih Bandung kah? Di Bandung, Jawa Barat. Hanya dari Jawa Barat, dari Barat Bandung. Nah itu hanya satu kopi saja dari kebun ini, atau enggak kopi yang ini sama kopi yang itu dan kamu meraciknya atau gimana? Ya seperti itu. Oh seperti itu. Jadi bisa senikmat ini, jangan beda. Kadang-kadang kan, mohon maaf nih, kalau kopi daerah ini kan suka kopi ini gitu ya, kopi situ ini, kopi ini. Tapi kalau ini kan beda, ternyata ini gabungan dari beberapa kopi-kopi yang lain gitu. Saya bisa menggabung, bisa tidak. Kenapa bisa itu? Kenapa? Karena balik kembali lagi kepada usaha gitu. Usaha kita harus untung, mendapatkan untung. Tapi ini benar-benar real kopi. Ya kopi. Gak ada campuran dari apapun. Nyamannya jagung atau. Oh iya. Ampun, bang jago ampun. Oke siap bang. Karena ada kopi yang khusus untuk ke suplainya ke kedai. Oke, ya. Biasanya kedai ingin satu daerah. Misalnya di Kamojang ngumpul. Iya. Ada di dalam kopi ada single varietas dan single origin. Oh ya, ada yang original, ada yang bervariatif. Iya, single origin itu apa? Single origin itu nyata daerahnya di mana? Misalkan ini dari Majalaya atau Kamojang. Dari Kamojang berarti single origin Kamojang. Apa yang disebut single varietas? Nah, kalau single varietas ini sok aya dengannya buah. Itu buah cengkir, buah gedong. Nah, seperti itu. Dari kopi jenisnya apa? Kopi Arabica jenisnya apa? Gitu. Ini Kang Udin ketika beli kopi yang berkintal-kintal itu berbentuk bin berarti ya, masih berbentuk bin atau belum? Cherry. Oh, berbentuk cherry. Cherry buah. Berbentuk buah. Siklusnya ada petani yang merawat, yang menanam, yang mengerti hasil panen. Langsung dibeli sama Kang Udin itu? Langsung diturunkan kepada prosesor. Diturunkan kepada apa? Prosesor, dalam bahasa kopi prosesor. Prosesor itu mengolah. Oh, prosesor. Mengolah. Aduh, oke siap. Nah, sudah menjadi beas lamun teh mah. Bin ya, bin. Kata orang zaman sekarang itu binnya ya. Green bean lah, green bean. Diturunkan kepada tukang sangrai. Oke. Tukang sangrai kalau di bahasa kopi mah roastery. Oke. Roaster. Roaster. Disangrai. Digoreng tanpa minyak. Ya. Atau mungkin selain digoreng mungkin ada lagi mungkinnya media-media yang lain mungkin ya. Bukan media, metode yang lain. Ada. Seperti mungkin bukan di open ya. Bisa mungkin ya. Pokoknya diasakeun lah. Diasakeun. Metodenya ada yang manual, ada yang menggunakan mesin. Modern teh. Iya.
gitu. Nah lamun teh mah kapungkur gitu nya nyarai kopi teh kan katel we kieu ngau bersih. Iya. Tah ayeuna mah aya mesinna khusus kanggo kopi. Jadi urang mah tinggal uburkeun kopi atosan we. Nah gitu. Nah berarti kamu itu beli yang sudah di roasting gitu atau belum? Saya mah kan belinya biji. Oh bijinya yang cherry. Cherry-nya. Oh berarti kamu di rumah punya alat itu? Tidak punya. Maklum. Pura-pura. Maklum. Nama itu apa gimana maksudnya? Nya dipurukeun ka batur. Oh kayak gitu. Jadi kan dipurukeun ka batur ada karyawannya yang ngurus begitu. Bukan karyawan, jangan karyawan karena kalau kata Kang Udin partner kerjanya. Oke, kamu bagian ini ya, urusin. Mohon maaf ya, kalau nggak bisa nanti hubungi saya, bisa seperti itu. Sudah jadi disangrai, baru kita masukkan ke kafe atau ke konsumen, itu sudah bisa dikonsumsi. Gitu. Oke. Sudah bisa dikonsumsi. Dalam arti petani, prosesor, roastery, dan barista. Yang disebut barista itu tukang ninyu gitu. Tukang ninyu. Nah, tukang ninyu, oke, siap. Tukang ninyu penyaji kopi gitu ya. Penyaji kopi. Dan itu prosesnya sangat panjang sampai saya sebagai katakannya cacah, kalangan cacah. Cerita apa maksudnya? Cacah ke yang warga biasa-biasa. Oh ya. Kan ada kayak ningrat, kayak cacah. Jika itu kalangan menengah ke atas, kan bawah gitu. Aduh, saya baru tahu bro. Bisa menikmati, merasakan kopi ini. Dah kapungkur itu biasa. Masa sih? Orang-orang kapungkur zaman Breto, zaman Barito, zaman kerajaan. Oke, itu sebagai makanan. Makanan apa maksudnya? Makan cemilan raja, cemilan bangsawan. Dicatrokan aja itu makanan cemilan. Pahit ya? Pahit karena dalam kopi mengandung kafein. Anu teh mah urang ngeueut kopi teh moal bobo gitu. Jadi aya kandungan kesehatan lah, kesehatan gitu. Tapi anehnya, biasanya kan kalau saya beli kopi kadang suka diadukin, tapi ini enggak, itu kan dituangkan, langsung dikasih air panas, udah didiamkan, langsung diketruk-ketruk, turun aja, dan ini bener-bener gak ada ampas di atas, jadi turun dia ke bawah ya. Iya. Emang seperti ini harus menikmati balaka kopi. Bisa makan bebas ya. Itu gimana selera ya. Pertama gimana selera. Alhamdulillah keren banget. Butuh perjalanan lah. Butuh proses berarti ya. Butuh proses sampai saat ini kalangan ya kita bisa menikmati kopi. Jadi dari kopi itu memiliki histori yang bervariatif, keren banget. Itu dari kopi perjalanan panjang. Oke, sejarahnya dari zaman dulu. Tapi kenapa gitu Kang Udin usahanya pengen ke kopi gitu, nggak mencoba yang lain gitu seperti jualan mungkin di daerah Majalaya kan Borondong mungkin ya. Imun ya Borondong gitu ya. Kenapa lebih memilih kopi dibandingkan atau minuman yang lain atau makanan yang lain? Awalnya sebelum saya seperti ini, maksudnya sadaacan kieu teh pas zaman kapungkur saya masih gaul sadang sabaya ya main game main apa. saya mikirnya oh kopi mah enak pekerjaan yang memang keren gitu menyeduhkan kieunya. Nah tapi kadek-kadek mah itu di kopi teh hasil bumi urang
banyak peran-peran yang kita harus di up, harus diekspos. Kita tidak bisa menikmati kopi kalau tidak ada petani, ya. Gitu. Kemudian kalau nanti suatu ketika saya datang lagi ke sini, saya pengen nyoba lagi atau ada teman-teman yang mau beli, bisa langsung ke Kang Udin? Bisa langsung ke Kang Udin. Pokoknya ini keren banget dan asli ini kopinya tuh benar-benar beda gitu. Pokoknya kalau teman-teman ingin merasakan apa yang saya rasakan pada saat ini, kalian jangan suka-suka hubungi ke @balaka coffee. Bismillah. Kemudian keren banget bincang-bincang, bukan hanya sebagai motivasi saja atau inspirasi saja, tapi ini benar-benar ada apa aja, ada ilmu pengetahuannya juga ya dari Kang Udin. Thank you so much ya. Siap. Nanti kalau saya kesini lagi boleh ya? Siap banget. Oke, Pak. Siap. Kang Udin, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di sana, gitu, teman-teman saya, biar sekarang itu jadi bersemangat untuk berwirausahanya? Apa coba? Satu kata buat tentang motivasi dari Kang Udin, apa? Percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Harus percaya diri, kata Kang Udin. Pokoknya sekali lagi bagi teman-teman yang memiliki suatu cerita atau kisah atau mungkin bisa jadi inspirasi, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Tapi kalau kalian ingin merasakan apa yang aku rasakan pada saat ini, kalian jangan suka-suka hubungi ke @balaka coffee. Tetap jaga kesehatan, kemudian hatur nuhun ya. Sampai kami kasihan, alhamdulillah. Thank you so much. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.